Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi tentang lebih dekat kepada Allah dengan mengerjakan sholat sunnah. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari dalam bab ini adalah memahami tata cara sholat sunnah berjamaah dan munfarid, mempraktekkan sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Sholat berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti ibadah. Sedangkan menurut istilah, sholat bermakna serangkaian kegiatan ibadah khusus atau tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sedangkan sunnah adalah perbuatan yang apabila dilakukan mendapat pahala dan apabila tidak dikerjakan tidak berdosa. Dari pengertian tersebut, sholat sunnah dapat diartikan sholat yang apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan boleh-boleh saja. Sholat sunnah terbagi menjadi dua. Yang pertama, sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah adalah suatu amalan atau perbuatan yang sangat dianjurkan dalam agama karena sangat memiliki nilai yang sangat tinggi atau pahala yang sangat besar. Yang kedua, sunnah ghairu muakkadah. Sunnah ghairu muakkadah adalah suatu amalan sunnah yang biasa-biasa saja atau tidak ada anjuran khusus untuk melakukannya. Akan tetapi bila dilakukan akan mendapatkan pahala tambahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara melakukan sholat sunnah ada dua cara. Yang pertama, lebih baik dilakukan dengan cara berjamaah atau bersama-sama. Dan yang kedua, lebih baik dilakukan dengan cara munfarid atau sendirian. Sholat sunnah yang lebih baik dilakukan dengan cara munfarid atau sendirian, yang pertama adalah sholat istikharah. Saat dihadapkan pada beberapa pilihan, umat Islam dianjurkan untuk meminta petunjuk pada Allah melalui sholat istikharah. Sholat istikharah adalah sholat sunnah yang dikerjakan ketika seseorang berhadapan dengan pilihan-pilihan yang berat dan mendesak, baik itu masalah pekerjaan, masalah pilihan jodoh, ataupun masalah-masalah yang lain. Dengan sholat istikharah, kita akan mampu membuat pilihan yang benar dan terbaik menurut petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Panduan cara memilih yang syar'i merupakan wujud kasih sayang Allah kepada manusia yang cenderung penuh dengan keraguan. Sholat istikharah adalah sholat sunnah 2 rakaat yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk menentukan pilihan yang mendesak. Sebelumnya, masyarakat jahiliyah melakukan istikharah atau menentukan pilihan dengan menggunakan azlam atau undian dengan menggunakan anak panah. Namun Allah melarang cara tersebut dan menggantinya dengan sholat istikharah setelah mengangkat Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulnya. Waktu sholat istikharah mengikuti waktu dari sholat sunnah yang telah dikerjakan. Artinya, sholat istikharah tidak memiliki batasan waktu tertentu.
dalam pelaksanaannya. Namun, jika sholat istikharah dikerjakan berdiri sendiri dengan niat khusus sholat istikharah, maka sebaiknya tidak melakukannya pada waktu-waktu di mana sholat sunnah dilarang untuk dikerjakan. Meski demikian, ada anjuran untuk melakukannya di waktu sepertiga malam bersamaan dengan pelaksanaan sholat tahajud. Setelah melaksanakan sholat istikharah, dianjurkan untuk berdoa khusus sholat tersebut. Sholat sunnah yang dianjurkan untuk dilakukan dengan cara munfarid atau sendirian yang kedua adalah sholat tahiyat masjid. Sholat tahiyat masjid adalah sholat sunnah 2 rakaat ketika seseorang hendak masuk ke dalam masjid sebelum duduk. Nabi bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'ataini." Artinya, apabila seseorang di antara kamu masuk masjid, maka janganlah duduk sebelum sholat 2 rakaat atau tahiyat masjid. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Melaksanakan sholat tahiyat masjid merupakan salah satu bentuk pemuliaan terhadap masjid, di mana masjid merupakan rumah Allah atau Baitullah. Menurut jumhur ulama, kedudukan dari sholat sunnah tahiyat masjid adalah seperti pada saat mengucapkan salam di saat masuk rumah atau mengucapkan salam saat bertemu dengan saudara seiman. Sholat tahiyat masjid merupakan sholat sunnah yang sangat dianjurkan dan tidak dapat dianggap remeh, dan dengan melaksanakan sholat tersebut maka akan dimuliakan di surga karena sudah memuliakan masjid. Banyak keutamaan-keutamaan sholat tahiyat masjid bagi yang mengerjakannya, di antaranya menutupi kekurangan sholat wajib. Hal ini tercermin dari sebuah hadis Rasulullah SAW yang artinya, sesungguhnya yang pertama kali akan dihisab dari amal perbuatan manusia pada hari kiamat adalah sholatnya. Allah berfirman kepada malaikat, dan dia lebih mengetahui amalan seseorang. Periksalah sholat hambaku, sempurnakah atau justru kurang? Sekiranya sempurna, maka catatlah baginya dengan sempurna. Dan jika terdapat kekurangan, Allah berfirman, periksalah lagi, apakah hambaku memiliki amalan sholat sunnah? Jikalau terdapat sholat sunnahnya, Allah berfirman, cukupkanlah kekurangan yang ada pada sholat wajib hambaku dengan sholat sunnahnya. Hadis Abu Dawud. Keutamaan sholat tahiyat masjid yang kedua adalah menghapus dosa dan ditinggikan derajat. Sholat tahiyat masjid yang menjadi salah satu sholat sunnah ini juga akan menghapus dosa dan meninggikan derajat, karena dengan memperbanyak sujud bisa dilakukan dengan cara menjalankan beberapa sholat sunnah seperti sholat tahiyat masjid. Keutamaan sholat tahiyat masjid yang ketiga adalah cermin ketakwaan dan tawakal. Melaksanakan sholat tahiyat masjid juga merupakan salah satu cermin dari tingkat ketakwaan dan juga rasa tawakal atau berserah diri seseorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu sholat sunnah ini adalah salah satu wujud dari kesungguhan serta tekad yang berasal dari seseorang hamba yang dilakukan hingga rela menghabiskan waktu, tenaga, bahkan mungkin hartanya hanya untuk mengerjakan sholat, sehingga lebih mendekatkan diri pada Allah. Oleh karena itu, akan sangat wajar jika seseorang hamba yang melakukan sholat tahiyat masjid merupakan cerminan dari ketaatan serta ketakwaan pada Allah. Allah juga sudah menjanjikan berbagai pahala serta kemuliaan sebagai pahala dari menjalankan sholat tahiyat masjid. Keutamaan yang keempat dari menjalankan sholat tahiyat masjid adalah menambah kesempurnaan sholat fardu. Keutamaan dan juga manfaat dari menjalankan sholat sunnah seperti sholat tahiyat masjid adalah untuk menyempurnakan sholat fardu. Dengan ini, jika ada kelalaian pada sholat fardu, lupa, kesalahan, atau kekurangan, maka bisa disempurnakan dengan sholat sunnah tersebut, sesuai dengan Quran Surah Al-Baqarah ayat 184, yang artinya, barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan,
maka itulah yang lebih baik baginya. Sholat sunnah atau yang juga disebut dengan sholat tatawu termasuk dalam wilayah kebajikan dari sisi Quran Surah Al-Baqarah ayat 184 tersebut. Yang dimaksud dengan kata itulah yang lebih baik baginya adalah lebih baik memperbaiki dan menyempurnakan adanya kekurangan-kekurangan kebaikan pada yang wajib, dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan yang lainnya. Sholat sunnah yang lebih baik dilakukan dengan munfarid atau sendirian yang ketiga adalah sholat duha. Sholat duha merupakan salah satu amalan sholat sunnah yang istimewa, sebab terdapat beberapa keutamaan dalam sholat sunnah duha. Banyak sekali dalil-dalil dalam hadis yang menunjukkan keutamaan dari sholat duha. Salah satunya merupakan sarana untuk memohon ampunan dosa. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah menyebutkan bahwa siapa yang membiasakan atau menjaga sholat duha, dosanya akan diampuni meskipun sebanyak buih di lautan. Sholat duha juga memiliki keutamaan termasuk bagian dari sedekah. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, hendaklah kalian setiap pagi bersedekah untuk setiap ruas tulang badannya. Maka tiap kali bacaan tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, menyuruh kebaikan adalah sedekah, melarang keburukan adalah sedekah, dan sebagai ganti dari semua itu cukuplah mengerjakan 2 rakaat sholat duha. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan Abu Dawud. Tata cara sholat duha sama seperti sholat-sholat pada umumnya, yaitu sholat 2 rakaat dengan 1 salam. Perbedaan tata cara sholat sunnah duha dari sholat sunnah yang lainnya terletak pada bacaan niat, doa, dan waktunya. Sholat sunnah duha paling sedikit dikerjakan 2 rakaat dan paling banyak 12 rakaat. Setelah melakukan sholat duha, dianjurkan untuk berdoa khusus untuk sholat duha. Sholat sunnah yang lebih baik dikerjakan dengan cara munfarid atau sendirian yang nomor 4 adalah sholat tahajud. Sholat tahajud adalah ibadah sunnah yang dikerjakan pada waktu malam hari. Secara definisi dalam Islam, sholat tahajud berarti ibadah sunnah yang dikerjakan setelah bangun tidur. Sholat sunnah ini merupakan ibadah yang istimewa dan banyak mengandung keutamaan. Sholat tahajud bisa dikerjakan minimal 2 rakaat dan paling banyak tidak terbatas dalam kurun waktu setelah sholat isya hingga menjelang waktu subuh. Waktu yang tepat untuk melakukan sholat tahajud adalah sepertiga malam. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Yang artinya, pada sebagian malam hendaklah kau bertahajud sebagaimana tambahan bagimu, semoga Tuhanmu mengangkatmu ke derajat terpuji. Quran Surah Al-Isra ayat 79. Melakukan sholat tahajud, umat muslim dianjurkan untuk berdoa kepada Allah. Waktu sholat tahajud bisa dikerjakan kapan saja dalam kurun waktu setelah sholat isya sampai waktunya subuh. Meski begitu, sholat tahajud dianjurkan untuk dikerjakan sepertiga malam terakhir. Dengan kata lain, sholat tahajud dikerjakan lepas tengah malam hingga masuknya waktu subuh. Ada banyak keutamaan sholat tahajud yang bisa didapatkan setiap umat muslim bila mengerjakannya. Di antaranya, jembatan masuk surga. Sholat malam merupakan sebaik-baiknya sholat fardu, sehingga sholat tahajud diyakini setiap muslim dapat menjadi jembatan masuk surga.
sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai kalian manusia, sebarkanlah salam, berilah makanan, sambunglah tali persaudaraan, dan sholatlah ketika manusia terlelap tidur pada waktu malam. Niscaya engkau akan masuk surga dengan selamat." Hadis riwayat Ibnu Majah. Keutamaan kedua, doa akan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melakukan sholat tahajud di sepertiga malam adalah waktu yang tepat untuk berdoa. Di tengah keheningan malam, membuat setiap muslim lebih khusyuk dalam berdoa, sehingga diyakini doa akan mudah dikabulkan oleh Allah. Rasulullah dalam sebuah hadis bersabda, "Di malam hari terdapat suatu waktu yang tidaklah seorang muslim memanjatkan doa pada Allah berkaitan dengan dunia dan akhiratnya bertepatan dengan waktu tersebut, melainkan Allah akan memberikan apa yang ia minta. Hal ini berlaku setiap malamnya." Hadis riwayat Muslim. Keutamaan ketiga, mengangkat derajat. Setiap muslim yang mengamalkan sholat tahajud, maka derajatnya akan diangkat oleh Allah, sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 79, yang artinya, "Dan pada sebagian malam dirikanlah sholat tahajud sebagai ibadah tambahan bagimu, semoga Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji." Keutamaan keempat, menenangkan hati dan pikiran. Bagi manusia yang sering mengalami gelisah serta pikiran tidak tenang, sebaiknya melaksanakan sholat tahajud. Pasalnya, melakukan sholat tahajud di waktu sepertiga malam dapat menenteramkan hati dan pikiran. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apabila ia terbangun dan menyebut nama Allah, terurailah satu simpul. Lalu apabila ia berwudu, terurailah satu simpul lagi. Kemudian apabila ia sholat, terurailah simpul yang terakhir. Maka ia pagi hari dalam keadaan segar dan bersih jiwanya." Hadis riwayat muttafaqun alaih. Sholat sunnah yang dikerjakan dengan cara munfarid yang kelima adalah sholat rawatib. Sholat rawatib adalah sholat sunnah yang dilakukan untuk mengiringi sholat fardu. Sholat sunnah rawatib terdiri atas sholat qobliyah atau sebelum sholat wajib dan ba'diyah atau sesudahnya. Jumlah rakaat sholat rawatib secara keseluruhan berjumlah 22 rakaat. Di antaranya, sholat sunnah rawatib sebelum zuhur 4 rakaat, sholat sunnah rawatib setelah zuhur 4 rakaat, sholat sunnah rawatib sebelum asyar 4 rakaat, sholat sunnah rawatib sebelum maghrib 2 rakaat, sholat sunnah rawatib setelah maghrib 2 rakaat, sholat sunnah rawatib setelah isya 2 rakaat, sholat sunnah rawatib sesudah isya 2 rakaat, sholat sunnah rawatib sebelum subuh 2 rakaat. Hukum melakukan sholat sunnah rawatib terbagi menjadi dua. Yang pertama, hukumnya sunnah muakkadah, dan yang kedua, hukumnya ghairu muakkadah. Sholat sunnah rawatib yang hukumnya muakkadah, yakni sholat sunnah rawatib sebelum zuhur 2 rakaat, sholat sunnah rawatib setelah zuhur 2 rakaat, sholat sunnah rawatib setelah maghrib 2 rakaat, sholat sunnah rawatib setelah isya 2 rakaat, dan sholat sunnah rawatib sebelum subuh 2 rakaat. Selain di 5 waktu tersebut adalah ghairu muakkadah.
Kurang lebihnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.